Julu menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Apakah aku perlu alasan untuk mencintai? Aku mencintainya, atau setidaknya aku lakukan sekarang. Bahkan jika dia tidak menginginkan aku, bahkan jika dia meninggalkan aku, apakah cinta ini akan hilang? Apa jenis pertanyaan menyebalkan yang kamu tanyakan? Pergi ke neraka. Hukuman yang menimpa Wu Feng muncul sekali lagi. Sebuah cahaya menyala, dan Julu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan. Dai Huabin berjuang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Rasa sakit ini sangat besar sehingga bayangan gadis dengan rambut biru muda di benaknya tampak agak redup. Hanya di saat-saat sulit kita akan menyadari siapa yang benar-benar peduli pada kita. Saat ini, ia dapat melihat siapa yang benar-benar dicintainya. Dalam benaknya, dia berteriak dengan panik, "Jangan sakiti dia, pukul aku saja." Cinta murni ini mengungkapkan kebenaran perasaanmu. Sementara kamu menghina aku akan mengampuni kamu karena kebenaran perasaan kamu. Kamu melewati chapter pertama, ketulusan. Cahaya memudar, dan Julu dikembalikan ke gelembungnya. Namun, butuh waktu lama baginya untuk menenangkan emosinya. Sepotong cahaya yang berputar muncul sekali lagi. Kali ini, ia berhenti sebelum menyelesaikan revolusi penuh. Targetnya adalah Wang Qiwer. Cahaya di sekelilingnya cerah, dan Wang Qiwer naik ke udara. Ekspresinya sedingin es. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Dai Huabin dan Julu. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia hanya tidak bisa memahami sifat tempat ini. Apa kamu punya kekasih? Pertanyaan yang sama ditanyakan sekali lagi. Tidak. Wang Qiwer berkata dengan dingin. Apakah kamu pernah mencintai seseorang sebelumnya? Suara tenang itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Ya, jawab Wang Qiwer dingin. Siapa dia? Huo Yuhao, jawab Wang Qiwer. Dia tidak perlu menyembunyikan perasaannya. Pada saat ini, Huo Yuhao langsung bisa mendengar suaranya. Qiwer, Huo Yuhao berpikir dalam hatinya, saat pertukaran antara Wang Qiwer dan suara tenang terdengar di sebelah telinganya. Ketika dia mengatakan bahwa dia mencintainya, Huo Yuhao tidak bisa menahan senyum pahit karena kecewa. Qiwer, lihat aku, bagaimana bisa kau? Apakah dia mencintaimu? Suara tenang itu berlanjut. Wang Qiwer berkata, tidak. Dan kamu masih mencintainya? Ya, jawab Wang Qiwer. Dia menjawab pertanyaan itu dengan malas, dan jawabannya sebagian besar terdiri dari satu kata. Baru saja, Dai Huabin mengatakan bahwa dia mencintaimu. Pikiran apa yang kamu miliki? Tidak ada. Jika kamu diberi pilihan sekali lagi, apakah kamu masih memilih Huo Yuhao? Suara tenang bertanya. Ya, jawab Wang Qiwer. Suaranya mulai goyah. Mengapa? Wang Qiwer menghirup dan berkata, sementara aku benci bagaimana dia tidak membalas perasaanku, aku suka perasaan jatuh cinta padanya. Cinta telah membuatku berbeda. Jika dia menghadapi bahaya fana suatu hari, akankah kamu mengorbankan hidupmu untuknya? Wang Qiwer menjawab dengan tenang, aku sudah mencoba, dan karenanya aku dapat memberitahu kamu dengan yakin bahwa aku akan melakukannya. Huo Yuhao mendengarkan dengan tenang. Dia tidak terkejut dengan tanggapan Wang Qiwer sampai saat-saat terakhir. Dia sudah mencoba. Apa yang dia coba? Dia mencoba mati untukku? Kapan? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Pada saat ini, kejutan yang dirasakan Huo Yuhao sulit dibayangkan. Dia tampak lumpuh. Apakah kamu mau mati sekarang sehingga dia bisa hidup? Suara tenang itu tidak menyerah. Wang Qiwer tampak mengejek suara itu ketika dia berkata, bahwa. Jawabannya sangat cepat dan sangat tegas. Namun, ketiga kata ini mampu membuat Huo Yuhao terengah-engah. Qiwer, dia. Waktu tampaknya berhenti untuk waktu yang lama. Kemudian suara itu terdengar sekali lagi. Aku tidak suka nadamu, tapi aku menghargai sifat tabahmu. Kamu melewati chapter pertama, ketulusan. Wang Qiwer turun, dan disegel sekali lagi. Sepotong emas cahaya berputar sekali lagi dan langsung, itu mendarat di Huo Yuhao. Cahaya menyala, dan dia naik ke udara. Dia akhirnya bisa melihat dunia luar. Namun, ini tidak memberinya penghiburan atau kepastian.
Dia masih sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Wang Qiuer barusan. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang bertanya dengan dingin. Ya, jawab Huo Yuhao langsung. Siapa dia? Wang Donger, kata Huo Yuhao sambil mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Seketika, Wang Donger bisa mendengar suaranya. Meskipun dia sudah tahu jawabannya, Wang Donger merasakan hatinya meleleh ketika Huo Yuhao mengatakan bahwa dia mencintainya. Apakah dia yang paling kamu cintai? Suara tenang itu ditekan. Ya, jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Baru saja, Wang Qiuer berkata bahwa dia mencintaimu. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Bagaimana menurut kamu? Aku, Huo Yuhao menghilang dengan senyum pahit di wajahnya. Aku tidak tahu. Qiuer adalah gadis yang baik. Jika aku belum bertemu Donger, aku mungkin jatuh cinta padanya. Namun, hatiku benar-benar dipenuhi dengan Donger sekarang. Jadi kamu tidak meninggalkan ruang di hatimu untuk Wang Qiuer? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah menganggapnya sebagai pilihan? Suara tenang itu bertanya ketika nadanya berubah menjadi keras. Huo Yuhao tertegun. Aku akui, aku memang mempertimbangkannya sebelumnya, karena dia sangat mirip Wang Donger. Namun, alasan aku mempertimbangkannya saat itu adalah karena aku mencintai Donger. Karena itu, aku hanya bisa meminta maaf kepada Qiuer. Sementara Wang Qiuer mengerti tekad Huo Yuhao, dia masih merasakan hatinya menjadi sedingin es ketika dia mendengarnya mengucapkan kata-kata itu. Jika kamu bisa memulai dari awal lagi, dengan Wang Qiuer dan Wang Donger muncul di depan kamu pada saat yang sama, siapa yang akan kamu cintai? Suara itu bertanya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Huo Yuhao berhenti dan berkata, aku tidak tahu, karena tidak mungkin itu terjadi. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil, jelas suara itu. Kemudian, ia bertanya, karena kamu sangat mencintai Wang Donger, maukah kamu mati untuknya? Tentu saja aku akan. Aku sudah mencoba sebelumnya. Aku cukup berani. Dalam hati aku, Donger selalu lebih penting daripada hidup aku sendiri, jawab Huo Yuhao secara emosional. Kehidupan cinta yang rumit, tetapi kamu masih bisa tetap jujur pada dirimu sendiri dalam menghadapi godaan. Kamu melewati chapter pertama, ketulusan. Lampu emas memudar, dan Huo Yuhao ditempatkan kembali di tempat aslinya. Sliver emas mulai bergerak sekali lagi, sampai berhenti di Wang Donger, yang tidak jauh dari Huo Yuhao. Lampu menyala, dan Donger naik ke udara. Apa kamu punya kekasih? Ya, jawab Donger dengan sedikit senyum. Dia tiba-tiba berpikir bahwa tempat ini agak layak. Setidaknya bagi Huo Yuhao dan dia, itu adalah tempat yang agak bebas stres. Katakan saja yang sebenarnya. Karena ini adalah lembah peminta cinta Yin Yang, biarkan ia bertanya padaku. Siapa dia? Huo Yuhao. Apakah dia yang paling kamu cintai? Iya. Kamu seharusnya sudah mendengar pertukaran tadi. Orang lain mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan bersedia mati untuknya. Orang itu adalah Wang Qiuer. Apakah kamu tahu bahwa? Aku tahu, jawab Wang Donger tanpa ragu-ragu. Jadi, apa yang kau pikirkan? Suara itu bertanya. Wang Donger berkata, aku tidak punya pemikiran tentang itu. Bahkan, aku pernah mencoba mencocokkan membuat keduanya. Mengapa? Suara tenang itu bukan satu-satunya yang ingin tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Huo Yuhao, yang baru saja menenangkan diri, ingin tahu juga. Wang Donger berkata, Qiuer pantas menerimanya. Cinta tidak dapat dibagikan, dan tentu saja, aku tidak ingin membaginya. Namun, sejak aku mulai berinteraksi dengan Qiuer, aku bisa merasakan cintanya pada Huo Yuhao. Sementara aku menginginkannya untuk diriku sendiri, aku tidak tahan melihatnya begitu kesakitan. Apakah kamu tidak takut kompetisi? Suara itu bertanya dengan nada mendesak. Wang Qiuer berkata, tidak, aku tidak takut. Aku percaya bahwa cinta Huo Yuhao untuk aku tidak akan berubah. Sebenarnya, dia dan Qiuer menolak proposal aku. Qiuer mengatakan bahwa dia tidak mau mengambil hadiah ini, dan Yuhao mengatakan bahwa hatinya hanya memiliki aku di dalamnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir, suaranya berkobar bangga. Kemudian, dia menambahkan, jika kamu ingin bertanya apakah aku bersedia mati untuk Huo Yuhao, aku akan mengatakannya. Namun, kadang-kadang, mereka yang hidup mengalami hal yang lebih buruk daripada mereka yang mati. Jika aku mati,
dia akan hancur. Aku rela mati untuknya, tapi aku tidak ingin melihatnya begitu kesakitan. Jika kita bisa menjadi tua dan mati bersama, aku rela membiarkan dia mati dulu. Lalu, aku bisa bersamanya sampai saat terakhir hidupnya. Dia bisa meninggalkan dunianya di bawah asuhan aku, dan kemudian aku akan mengikutinya. Aku bersedia menghadapi kematian dingin yang tak terhindarkan, tetapi aku tidak ingin dia melakukannya. Suara tenang itu menghela nafas dan berkata, "Kamu sudah merencanakan semuanya. Apakah kamu punya pertanyaan lagi?" Wang Dong'er bertanya sambil tersenyum. "Kamu sudah menjawab semuanya, jadi apa yang tersisa untuk aku tanyakan?" Kamu melewati chapter pertama. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi ketika Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Wang Qiwer mendengar suara yang tenang ini, mereka semua menyadari bahwa itu terdengar menyesal. Huo Yuhao tersentuh tanpa kata-kata. "Dong'er, Dong'er, istriku tercinta. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan seandainya kamu dan Qiwer muncul di depan aku bersama, aku tahu bahwa aku masih akan memilih kamu untuk menjadi istri aku di kehidupan kita selanjutnya. Aku ingin bersamamu sepanjang hidup kami. Aku tidak pernah ingin terpisah dari kamu." Sepotong emas berputar, dan kali ini, itu tidak berhenti secara instan. Tampaknya telah dipengaruhi oleh Huo Yuhao, Wang Qiwer, dan Wang Dong'er. Kali ini, ia berputar untuk waktu yang sangat lama. Setelah waktu yang lama, cahaya keemasan akhirnya berhenti. Kali ini, ia berhenti pada Xiao Xiao. Xiao Xiao naik ke udara. "Apa kamu punya kekasih?" Itu pertanyaan yang sama lagi. "Ya," jawab Xiao Xiao, memerah. "Siapa dia?" "Dia Caito," jawab Xiao Xiao dengan suara rendah. "Di antara semua orang di sini, dia adalah yang paling pemalu. Apakah dia yang paling kamu cintai?" "Ya," jawab Xiao Xiao lembut. "Jika hanya satu dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, apakah itu kamu, atau dia?" Suara tenang bertanya dengan dingin. Xiao Xiao tertegun. "Bisakah kita berdua tidak mati? Aku masih muda, aku belum menikah dengan siapapun, aku. Wah, dia menangis. Dia Caito bisa mendengarnya sekarang. Ketika dia mendengarnya menangis, ekspresi aneh melintasi wajahnya. "Salah satu dari kalian harus mati. Baik kamu atau dia." "Jawab aku. Jika kamu tidak menjawab aku, kamu berdua akan mati. Kamu berhak memilih. Jika kamu membiarkannya mati, kamu bisa hidup," kata suara itu dengan tenang. Xiao Xiao tersedak, dan wajah mungilnya memutih. Baginya, teror kematian bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan mudah. Suara itu tanpa senang akhirnya menemukan seseorang yang takut mati. Itu tidak mendorongnya. "Kalau begitu, aku akan mati. Tapi setelah aku mati, bisakah kamu membiarkan Caito memberitahu ayah dan ibuku, dan kemudian membuatnya merawat mereka untukku? Meskipun dia mungkin jelek, dia orang yang baik. Aku pikir orang tua aku akan menyukainya." Itu sulit, tetapi Xiao Xiao masih membuat keputusan. "Kita hanya bisa hidup sekali. Apakah kamu benar-benar akan memilih kematian?" Suara tenang bertanya sekali lagi. Xiao Xiao berkata, "Aku tidak ingin mati. Namun, aku tidak ingin Caito mati. Jika aku melihat dia mati, aku mungkin lebih takut. Aku lebih baik mati sendiri. Bukankah dikatakan bahwa begitu kamu mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi? Bisakah kamu membiarkan aku mengalami kematian cepat? Aku takut sakit." Kamu melewati chapter pertama. Suara itu tidak ingin berbicara dengan Xiao Xiao lagi. Cahaya memudar, dan Xiao Xiao jatuh kembali ke bawah dan diselimuti oleh gelembung cahayanya. Sliver itu melintas, dan Hicaito segera naik ke udara. "Apa kamu punya kekasih?" "Iya." "Siapa dia?" "Xiao Xiao," Hicaito menjawab dengan tegas. "Apakah dia yang paling kamu cintai?" "Iya." "Di antara kalian berdua, jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang kamu inginkan?" Pertanyaan-pertanyaannya sangat mirip. Namun, untuk semua orang, itu adalah masalah hidup dan mati. Pada titik ini, orang harus tahu bahwa Hicaito tidak tahu bahwa Xiao Xiao telah melewati dia. Dia hanya mendengarnya mengatakan bahwa dia bersedia mati untuknya, dan bahwa dia ingin dia merawat keluarganya. Pada saat ini, Xiao Xiao mendengarkan dengan seksama.
Dia memiliki keyakinan mutlak pada cinta Hichaito untuknya. Karena mereka telah bersama, dia telah melindunginya dan merawatnya seolah-olah dia adalah bunga kecil di rumah kaca. Cintanya yang dalam pada wanita itu telah membuatnya melupakan ketidakpuasan awalnya akan penampilannya. Aku akan memilih untuk hidup, jawab Hichaito setelah diam lama. Saat dia mengatakan itu, mata Xiao Xiao terbuka lebar karena terkejut. Seketika, matanya yang indah mulai berair. Aku sangat takut mati, tapi aku masih memilih mati untukmu. Chaito, yang biasanya sangat jujur, dan yang sangat mencintaiku, sebenarnya? Chaito, kamu. Mengapa? Suara tenang bertanya. Hichaito mengambil napas dalam-dalam dan berkata, aku belum membalas kematian keluarga aku, dan karenanya, aku tidak bisa mati. Jadi, aku memilih untuk hidup. Tetapi jika Xiao Xiao meninggal, aku sudah mati. Hati aku akan mati. Aku mengebiri diri aku untuk menjaga kemurnian aku untuknya. Setelah aku membalas kematian keluarga aku akan bergabung dengannya dalam kematian. Jika ada kehidupan berikutnya, aku ingin menjadi peliharaannya sehingga aku bisa melindunginya dengan tenang. Jika benar-benar ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan menuntut cintanya, tetapi aku akan memperbaiki kesalahan aku dalam hidup ini dengan cinta dari banyak kehidupan. Namun, aku harus membalas dendam. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana tangan ayahku menjadi lemas tepat sebelum dia meninggal, atau tatapan merah, sedih di mata ibuku. Kematian, bagi aku, adalah bentuk pembebasan. Namun, aku tidak dapat memiliki rilis ini sekarang. Aku hidup untuk membalas dendam. Mencintai Xiao Xiao seperti kemewahan bagiku. Aku tidak tahu siapa kamu atau mengapa kamu membawa kami ke sini, tetapi jika memungkinkan, bisakah kamu membiarkan Xiao Xiao dan aku hidup? Bahkan jika kamu memaksaku untuk menyerahkan cintaku padanya, bahkan jika kamu membuatnya melupakan aku akan bersedia. Selain itu, aku bersedia menjadi budak baginya di kehidupan aku berikutnya. Aku bahkan tidak keberatan bereinkarnasi sebagai binatang sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang menakjubkan. Tolong, aku mohon. Bibir Hichaito mengerut rapat. Bahkan suaranya berbeda dari biasanya. Dia berbicara dengan suara yang magnetis dan memikat. Mata Xiao Xiao berair. Akhirnya, air mata besar dan gemuk mengalir di wajahnya. Pada saat ini, tidak ada kedinginan atau keputusasaan di matanya, hanya emosi yang intens dan memanas. Tubuh Hichaito kaku. Dia tidak tahu apakah Xiao Xiao bisa mendengar suaranya. Dia juga tidak tahu apakah Xiao Xiao akan memaafkannya. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya, tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Ketulusan dan kebenaran. Cinta di level tertinggi dan paling bersemangat. Kamu melewati chapter pertama, ketulusan, dan kamu dibebaskan dari chapter kedua. Xiao Xiao juga dibebaskan dari ronde kedua. Hichaito diturunkan dengan lembut dan kembali ke tempat asalnya. Pada saat ini, air mata panas mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah peduli tentang pembebasan itu. Dia hanya takut bahwa Xiao Xiao tercinta, akan meninggalkannya. Pada saat ini, di antara semua orang yang berdiri di sekitar roda misterius ini, 11 dari mereka sudah dipilih. Berkat pengingat Huo Yuhao, tidak ada dari mereka yang dihukum berat. Hanya Wu Feng dan Julu yang dicambuk karena mereka tidak sopan, tetapi tidak parah. Hanya 2 orang yang tersisa, Susan Shi dan Jiang Nanan. Sepotong emas berputar, dan berhenti pada Jiang Nanan. Lampu menyala, dan dia naik ke udara. Karena dia adalah salah satu yang terakhir dipilih, dia tidak terlihat sehat. Dia sudah lama terjebak, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kesepian ini sangat menakutkan. Setidaknya ada cahaya. Cahaya keemasan yang redup membuat segalanya tidak menakutkan. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang bertanya. Jiang Nanan melompat, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Ya, aku tahu. Susan Shi. Apakah dia yang paling kamu cintai? Iya. Di antara kalian berdua, jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, siapa yang kamu inginkan? Jiang Nanan menerima pertanyaan yang sama. Wajahnya yang sangat cantik memucat. Namun, berkat pengingat Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbohong. Namun, dia tidak tahu apakah Susan Shi bisa mendengar suaranya. Aku harap aku bisa hidup, kata Jiang Nanan dengan banyak kesulitan. Alasan?
Aku ingin merawat ibuku. Jika aku mati, tidak akan ada yang merawat ibuku. Jika tidak ada yang merawatnya, dia akan mati. Aku dan ibu aku sudah saling mengandalkan sejak aku masih muda. Aku bersedia melakukan apa saja untuk ibu aku. Aku mencintai Sanshi, tetapi aku lebih mencintai ibu aku. Jika aku harus memilih satu, aku akan memilih untuk hidup untuk ibu aku. Aku tidak akan memiliki kekasih baru, dan setelah ibu aku meninggal, aku akan mencarinya dalam kematian. Ketika Jiang Nanan mengatakan ini, dia tidak ragu-ragu terlalu banyak. Dia tidak mengatakannya dengan banyak emosi. Sebagai gantinya, dia menceritakannya seolah itu adalah fakta. Jelas, ibunya adalah hal yang paling penting baginya. Cinta romantis dan cinta keluarga. Jadi, kamu pikir cinta keluarga lebih penting? Bagaimana kamu bisa menghadapi Susanshi? Jiang Nanan tersenyum pahit dan berkata, tanpa ibuku, aku tidak akan ada. Aku tidak bisa menghadapi Sanshi, tetapi aku akan menebusnya di kehidupan aku berikutnya. Sebaliknya, aku ingin bertanya kepada kamu mengapa kamu begitu ingin mencabik-cabik kami? Mengapa hanya satu dari kita yang bisa hidup? Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi tidak ada gunanya selain membuat kita sakit. Mengapa kamu tidak membunuh kami berdua? Jika kita berdua mati, ibuku juga akan mati, dan kita dapat dipersatukan kembali di dunia berikutnya. Kamu melewati chapter pertama, hormat, kata suara tenang. Itu tidak memiliki pertanyaan lain untuknya, dan itu tanpa sedikit bingung ketika membuat pengumuman itu. Jiang Nanan kembali ke tempatnya. Cahaya keemasan mendarat di Susanshi. Saat berputar, Susanshi naik ke udara. Dasar mesum. Susanshi mengutuk saat dia bisa berbicara. Retak. Sinar cahaya keemasan berubah menjadi cambuk dan menabrak Susanshi. Susanshi berteriak kesakitan. Dia merasakan kejutan hebat dari tempat dia dicambuk. Bahkan jiwanya dalam penderitaan. Karena tidak menghormati aku, kamu dihukum 3 pukulan cambuk. Retak. Retak. Mungkin suara ini dipicu oleh sikap Jiang Nanan, tapi itu mencambuk Susanshi 3 kali. Susanshi merintih kesakitan. Rasa sakit ini tak tertahankan, dan tidak mungkin untuk tidak menangis. Jiang Nanan bisa mendengarnya, dan panik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengutuk diam-diam. Kamu idiot, mengapa kamu menolak sesuatu yang tidak bisa kamu lawan? Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya dengan dingin begitu selesai. Ya, jawab Susanshi. Mungkin itu karena hukuman, tetapi Susanshi sekarang berperilaku lebih baik, meskipun dikeringkan. Jiang Nanan. Apakah dia yang paling kamu cintai? Iya. Jika hanya satu dari kalian yang bisa hidup, dan kamu memiliki pilihan untuk memilih siapa yang hidup, siapa itu? Nya. Aku akan mati. Susanshi berkata dengan lelah. 3 pukulan cambuk itu telah turun dengan keras. Seluruh tubuhnya berkedut kesakitan. Baru saja, Jiang Nanan memilihmu untuk mati. Tidakkah kamu ingin menjadi seperti dia dan tetap hidup untuk menjaga orang tua kamu? Susanshi berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, situasi aku berbeda dengan miliknya. Dia dan ibunya saling mengandalkan. Walaupun aku memiliki orang tua, aku juga memiliki saudara kandung yang dapat merawat mereka. Ya, aku akan menganiaya mereka dengan melakukannya. Namun, mereka tidak pernah benar-benar menyukai aku sejak awal. Aku percaya bahwa jika aku mati, itu tidak akan terlalu mengganggu mereka. Kamu rela mengorbankan dirimu demi cinta, tetapi kamu tidak berbakti kepada orang tuamu. Kamu hanya akan diizinkan melewati chapter pertama dengan 10 cambukan. Aku. Retak, retak, retak. Ah. 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 Tangisan kesakitan naik di udara. Susanshi sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa membantu tetapi menangis tanpa henti. Namun, dia tidak punya cara untuk menolaknya. Pada saat ini, gelembung di sekitar semua orang berubah transparan. Semua orang bisa melihat sekali lagi. Mereka semua memandang Susanshi, yang sedang dicambuk ke udara. Mereka mungkin tidak bisa mendengar, tetapi mereka bisa melihat ekspresinya yang terluka. Pertahanan abadi, Susanshi, berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Pertahanan apa yang ada untuk dibicarakan? Setelah 10 pukulan cambuk, Susanshi jatuh kembali ke tanah.
Seluruh tubuhnya terbaring tak bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Namun, anehnya, 10 pukulan cambuk tidak meninggalkan tanda padanya. Chapter pertama, ketulusan, sudah berakhir. Chapter kedua, petualangan, sekarang akan dimulai. Semua yang dibebaskan dapat maju langsung ke chapter ketiga. 3 sinar cahaya bersinar secara bersamaan. Zhang Lexuan, Hicha Ito, dan Xiao Xiao menghilang. Sekarang hanya ada 10 orang yang tersisa dari 13 yang asli. Namun, lingkungan mereka mulai berubah. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Roda di tanah mulai berubah. 10 kotak muncul di roda. Namun, setiap kotak memiliki lambang yang berbeda. Masing-masing dari 10 lencana berbeda, tetapi mereka tidak sulit untuk diidentifikasi. Misalnya, salah satu dari mereka tampak seperti pedang, yang seharusnya ada hubungannya dengan pertempuran. Yang lain tampak seperti sepasang bibir manusia. Ada juga lencana lainnya. Beberapa membutuhkan waktu lebih lama untuk mengidentifikasi. Suara polos terdengar di telinga mereka. Chapter kedua, petualangan, akan dimulai. Kamu semua telah maju ke chapter kedua. Setelah putaran ini dimulai, cahaya di bawah kaki kamu akan bersinar dan roda akan berputar. Bergantung pada kota apa lampu berhenti, kamu harus memenuhi tugas yang sesuai. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, kamu kemudian akan maju ke chapter berikutnya, Deep Adventure, yang memiliki kemungkinan bahaya fana. Jika kamu masih tidak bisa melewatinya, kamu akan mati. Setelah tugas kamu terungkap, kamu memiliki kesempatan untuk langsung menuju chapter Deep Adventure. Itu akan mulai sekarang, dimulai dengan Susanshi. Tidak ada yang mengira bahwa Susanshi, orang yang telah mengalami rasa sakit yang paling, akan menjadi orang pertama yang memulai. Area bundar tempat dia berbaring menyala, dan roda besar itu mulai berputar. Lambang di atas roda mulai kabur saat mereka berputar. Pada saat ini, tidak ada yang bisa berbicara satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton roda berputar. Perlahan-lahan, roda mulai melambat. Lambang mulai muncul dengan jelas di depan Susanshi. Rasa sakit di tubuhnya tampaknya telah berkurang, tetapi Susanshi masih belum bisa bernapas. Meskipun menghadapi putaran kedua sekarang, dia tidak tahu apa yang disyaratkan. Namun, yang tidak tahu apa-apa itu seringkali paling tak kenal takut. Saat ini, tidak ada yang harus dia khawatirkan. Akhirnya, roda berhenti. Ketika itu berhenti, cahaya berbentuk kipas menyala di depan Susanshi, menunjukkan lencana yang dipilih untuknya. Itu dalam bentuk sepasang bibir. Petualangan adalah ciuman Prancis. Sekarang, roda akan memilih lagi. Terlepas dari siapa yang dipilih, kamu harus meyakinkan mereka, atau memaksa mereka, untuk mencium Prancis selama 3 menit. Secara total, kamu memiliki 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan pindah ke chapter petualangan mendalam. Sekali lagi, izinkan aku menekankan bahwa ronde Deep Adventure memiliki risiko bahaya fana. Kamu mungkin menghadapi lawan yang tidak bisa kamu lawan. Peluang kematian lebih dari 50%. Roda sekarang akan memilih target kamu untuk kamu. Roda mulai berputar sekali lagi. Susanshi mendengarkan semua ini dengan kaget. Yang lain juga mendengarnya. Seketika, semua gadis kecuali Jiang Nanan menjadi pucat. Susanshi juga terpana. Lalu, ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Ini adalah ciuman wajib. Selain dia, sebagian besar dari 9 yang tersisa adalah perempuan. Hanya Huo Yuhao, Bei Bei, dan Dai Huabin yang laki-laki. Ini berarti ada 66% kemungkinan seorang gadis dipilih. Mereka semua cantik. Terlepas dari yang mana yang dipilih. Tidak perlu memaksanya, kan? Bagaimanapun, kita semua berusaha hidup. Suasana hati Susanshi berubah, dan dia memaksa dirinya untuk berdiri ketika dia menatap roda yang berputar. Kali ini, roda kembali ke cahaya emas berputar dari putaran pertama. Cahaya keemasan menyala dengan cepat, dan kemudian melambat hingga tampaknya hampir berhenti. Susanshi membuka matanya lebar-lebar. Dalam hatinya, dia berdoa, biarlah itu perempuan, biarkanlah perempuan, siapapun akan melakukannya. Meskipun mereka mengatakan kita tidak harus mengejar istri teman kita, ini adalah masalah hidup dan mati. Mereka akan mengerti. Cahaya akhirnya berhenti.
Saat itu berhenti, mata Susanshi hampir muncul dari kepalanya. Kau bercinta denganku, dia menangis sedih. Ketika lampu emas berhenti, itu mendarat di 33%, tidak mungkin. Itu berhenti di BIBI. Target telah dipilih. Waktu kamu mulai sekarang. Kedua sinar cahaya itu menyatu. Susanshi dan BIBI muncul di tengah platform putaran, dan jam pasir emas muncul di udara. Butiran pasir keemasan mulai mengalir ke bawah. BIBI juga terkejut dengan kenyataan bahwa dia telah dipilih. Mereka berdua saling memandang. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka yang tahu harus berkata apa. Susanshi berteriak ke udara, apakah melihatku kacau membuatmu bahagia? Kenapa itu BIBI? Kenapa itu dia? Dia benar-benar ingin berteriak, aku memilih putaran petualangan mendalam. Namun, 10 pukulan cambuk telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Susanshi dapat mengatakan bahwa keberadaan misterius ini tidak akan baik padanya. Jika dia memilih itu, dia akan menghadapi kematian. Keberadaannya jelas tidak menyukainya. Aku hanya perlu menciumnya selama 3 menit, dan aku akan melewati chapter ini. Ini lebih baik daripada mati. Namun, kami harus melakukannya di depan banyak orang, termasuk Jiang Nanan. Pada saat ini, Susanshi langsung merasa bahwa dia berada di tempat yang sangat menyakitkan. BIBI, kata Susanshi dengan banyak kesulitan saat dia menjilat bibirnya. BIBI melompat seperti kucing yang ekornya telah diinjak saat dia berkata, jangan pernah memikirkannya. Kamu pikir aku mau? Susanshi berkata dengan marah, aku tidak. Namun, aku ingin hidup, kamu tahu itu. Apakah kamu ingin kita semua mati di sini? BIBI mendengus, aku lebih baik mati daripada dicium olehmu. Jika aku tidak menciummu, aku akan mati. Jika aku menciummu, aku mungkin tidak hidup. Jadi mengapa aku ingin menciummu? Siapa yang tahu berapa banyak lagi siksaan yang dimiliki tempat ini bagi kita? Ada 3 putaran. Jika kamu melewati mereka semua, kamu bisa pergi. Selanjutnya, sesuai dengan situasi kamu akan diberikan hadiah yang berbeda dan disesuaikan, kata suara itu. Susanshi menelan ludah dan berkata, BIBI, dengar itu? Hanya 3 putaran. Meskipun tempat ini aneh, suara itu tampaknya menghormati kata-katanya. Selain itu, sementara pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sulit, itu mempertimbangkan tanggapan kami dari aspek emosional. Tahan saja. Lakukan itu untuk kebahagiaan masa depan kita. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan Xiao ya? Aku, ketika dia mendengar Xiao ya, BIBI, yang semula gusar seperti ayam jago, melunak. Tepat sekali. Dia tidak peduli tentang hidupnya. Tetapi bagaimana dengan Xiao ya? Jika dia tidak menyelamatkannya, Xiao ya mungkin menjadi penguasa jiwa jahat selamanya. Dia berpikir sejenak, lalu menghela nafas dan menutup matanya. Dia menghadap Susanshi dan berkata, ayo kita lakukan. Susanshi melihat jam pasir dan menggigit bibirnya. Dia melangkah ke BIBI dan menatap tajam ke bibirnya. Dalam benaknya, dia mengulangi pemikiran ini berulang-ulang. Ini adalah 2 sosis, 2 sosis, 2 sosis. BIBI juga memiliki mantra sendiri. Aku dicium oleh babi, dicium oleh babi, dicium oleh babi. Akhirnya, Susanshi berdiri di depan BIBI. Keduanya memiliki ketinggian yang sama. Tidak perlu menyusahkan salah satu pihak. Namun, ketika mereka hanya beberapa senti terpisah, langkah kaki Susanshi berhenti. Ini bukan sosis. Aku datang, kata Susanshi. BIBI menutup matanya dan berkata dengan marah, cepat, Pigeat. Susanshi menggertakkan giginya dan menutup matanya. Lalu, dia menerjang maju. Bleuk, ketika BIBI merasakan sesuatu menyentuh bibirnya, bagaimanapun, dia tidak bisa menahannya lagi. Semua yang dia makan di pagi hari keluar dari perutnya. Bleuk. Susanshi sedikit menundukkan kepalanya, dan hidungnya mengenai bibir BIBI. Tetapi pada saat ini, muntah memercik ke seluruh wajahnya. Tekad awalnya jatuh berantakan. Dia juga mulai muntah sembarangan saat dia muntah di seluruh BIBI. Tugas ini, yang tampaknya mudah diselesaikan, berubah menjadi mimpi buruk bagi BIBI dan Susanshi. Keduanya muntah di sekujur tubuhnya. Untuk mencemari lembah, kamu berdua akan dipindahkan ke putaran Deep Adventure.
Cahaya keemasan menyala dan membersihkan semua muntah mereka secara instan. Adegan ini sebelum semua orang menarik hati mereka. Omong kosong apa ini? Orang yang paling terkejut adalah Jiang Nanan. Dia khawatir dan sedikit geli karenanya. Dalam hatinya, dia agak senang juga. Jika bajingan itu benar-benar melakukan itu dengan BI-BI. Namun, apa yang melibatkan Deep Adventure? Ada tingkat kematian 50%. Kemudian, dia memikirkan bagaimana BI-BI dan Susanshi telah berlatih bersama selama ini. Koordinasi mereka luar biasa. Salah satu dari mereka menyerang, sementara yang lain membela. Mereka harus bisa membuatnya